Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utama Karimah dengan NIM L02124154. Perkenalkan, nama saya Anissa Tendre dengan NIM L02124154. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai laut pesisir. Nah, laut pesisir itu adalah tempat penuh kehidupan. Gerombolan ikan kecil seperti ikan teri membentuk dasar rantai makanan, menjadi santapan bagi predator besar seperti trevally raksasa dan parimobula. Ketika para pemburu bekerja bersama, mereka membuktikan efisiensi yang luar biasa. Laut dangkal ini, meski hanya mencakup kurang dari 1/10 luas samudera dunia, namun mampu menjadi rumah bagi 90% makhluk laut. Semua itu berkat sinar matahari yang mampu menjangkau dasar laut. Hal ini memicu pertumbuhan ekosistem produktif. Nah, di Florida Selatan, padang lamun Everglades membentang luas, seperti sabana di darat. Padang ini menyediakan makanan dan perlindungan bagi banyak spesies. Ikan pari mencari mangsa di sela daun, sementara lumah-lumah himortol memamerkan kecerdasannya dengan teknik berburu yang unik. Mereka menggiring ikan ke tempat tertentu, lalu membuat lingkaran lumpur hingga ikan panik dan melompat. Lalu ikan tersebut akan mudah ditangkap. Karena perairan ini dilindungi dari aktivitas penangkapan ikan komersial, lumba-lumba ini memiliki cukup makanan untuk terus berkembang. Di dalam video tersebut terjalin kerjasama antara banyak spesies, seperti halnya simbiosis mutualisme yang terjadi di antara ikan hiu dan ikan labrus, di mana hiu mendapatkan keuntungan karena tubuhnya menjadi bersih, serta terbebas dari parasit yang menempel, seperti teritit, jaringan mati, atau bahkan sisa makanan yang menempel di kulit, mulut, dan insang hiu. Sementara ikan labrus, selain mendapatkan perlindungan dari ikan hiu, ia juga mendapatkan makanan. Nah, jenis simbiosis selanjutnya itu ada simbiosis mutualisme ekosistem, di mana mangrove dan lamun menyerap karbon dioksida dan melindungi garis pantai, sekaligus menjadi tempat pembesaran ikan muda atau nursery ground. Sebagai gantinya, ikan membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan memangsa organisme kecil yang bisa merusak lamun atau mangrove. Nah, laut pesisir juga merupakan perisai alami melawan perubahan iklim. Padang lamun mampu menyerap karbon dioksida sebanyak 30 kali lebih banyak dibandingkan hutan hujan dengan luas yang sama. Mangrove yang tumbuh di tepian pantai memperkuat fungsi ini dengan akar rumit yang melindungi pantai dari badai dan menyediakan tempat persembunyian bagi ikan muda sebelum menuju ke terumbu karang. Terumbu karang merupakan kota bawah laut yang luar biasa. Meski hanya menutupi kurang dari 1% dasar laut, mereka menampung 1/4 spesies laut dunia. Karang menciptakan struktur yang menopang komunitas, menyediakan tempat tinggal, makanan, dan perlindungan. Setiap penghuni memiliki peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, kini banyak terumbu kehilangan penghuninya yang paling penting, yaitu hiu. Hal ini diakibatkan oleh penangkapan berlebihan dan menyebabkan populasi hiu turun lebih dari 90% dan merusak keseimbangan ekosistem. Nah, pemutihan karang disebabkan oleh kenaikan suhu air laut dan pengasaman akibat peningkatan karbon dioksida. Perjalanan berlanjut ke pantai tropis di seluruh dunia, tempat penyu bertelur di daratan setelah perjalanan jauh. Bayi penyu yang menetas berjuang menuju laut, menghadapi predator seperti burung dan kepiting. Hanya sebagian kecil yang selamat. Tetapi siklus ini telah berlangsung jutaan tahun. Penyu merupakan bagian penting dari kehidupan bersih yang saling bergantung. Kita juga diajak melihat koloni singa laut di pantai Pasifik dan interaksi unik mereka dengan lautan. Induk singa laut berburu ikan di laut hanya nutrisi, sementara anak mereka menunggu di pantai. Namun, ancaman terbesar bagi mereka bukan hanya predator alami, melainkan perubahan suhu laut yang memengaruhi ketersediaan ikan.
Di beberapa tempat, kisah keberhasilan konservasi memberi harapan kawasan laut yang dilindungi benar-benar menunjukkan pemulihan. Ikan kembali melimpah, karang tumbuh subur, dan predator besar kembali. Laut yang sehat mampu memberi makan lebih banyak manusia dan tetap menopang keanekaragaman hayati. Raja Ampat Indonesia. Setelah diterapkan zona perlindungan sejak 2007, terlihat pemulihan biodiversitas mulai dari hiu, penyu, hingga ikan besar semakin banyak dan ekosistem pesisir kembali menyeimbangkan diri. Efek positif bagi nelayan lokal, perlindungan laut memberikan kesempatan bagi ikan untuk berkembang, laut menyebar ke luar zona, sehingga nelayan justru mendapatkan tanggapan lebih banyak dengan usaha lebih sedikit. Namun kenyataannya, hanya sebagian kecil laut di dunia yang mendapatkan perlindungan sejati. Banyak kawasan lindung masih mengizinkan penangkapan ikan sehingga tidak efektif. Untuk benar-benar memulihkan laut pesisir, para ahli menyerukan agar sepertiga wilayah laut di dunia ditetapkan sebagai kawasan lindung tanpa penangkapan. Jika hal ini dilakukan, maka ladang ikan alami bumi dapat pulih dan berkembang lagi menjadikan sumber pangan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Masa depan pesisir laut tidak harus suram jika manusia belajar melindungi dan mengelolanya dengan bijak melalui kawasan konservasi, perikanan berkelanjutan, dan kesadaran akan dampak kita terhadap alam. Laut pesisir adalah jantung produktivitas bumi. Mereka menyediakan makanan, melindungi kita dari perubahan iklim, dan menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang menakjubkan. Namun semua itu hanya bisa bertahan jika kita mengambil tindakan sekarang, yaitu dengan melindungi laut. Kita tidak hanya menjaga kehidupan liar, tetapi juga menjamin masa depan manusia di planet bumi ini.